Sebelum kita lanjutkan video penyampaian materi, mari tonton video perkenalan dari kelompok kami. Halo, saya Apriani Gracia Buaton. Nama saya Lydia Oktaviani. Saya Rizky Adhika Tanjung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selesai Putri. Halo, nama saya Silestri. Aku Tari Kumalasari. Kami dari kelompok 9. Apa sih tanah longsor itu? Tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tanah longsor sebagai salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun campuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Lantas, bagaimana proses terjadinya tanah longsor? Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air meresap ke dalam tanah sehingga menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian tembus sampai ke bidang gelincir hingga menyebabkan bergerak keluar lereng. Lalu apa saja sih faktor pendorong terjadinya tanah longsor? Yang pertama ada curah hujan yang tinggi, kedua ada erosi tanah, yang ketiga ada lereng tebing yang terjal, keempat hutan yang gundul, kelima hancurnya bebatuan, dan yang paling parah adalah tumpukan sampah. Nah, itu hanya beberapa faktor ya, cuma sebenarnya sangat banyak faktor terjadinya tanah longsor. Adapun akibat dari terjadinya fenomena tanah longsor adalah yang pertama, korban jiwa. Tanah yang longsor secara tiba-tiba dapat menimpa siapa saja yang ada di jalurnya, terutama jika tanah longsor terjadi di daerah pemukiman warga. Yang kedua, rusaknya infrastruktur dan terputusnya jalur transportasi. Hal tersebut kerap kali menutup jalan dan memutus sinyal komunikasi, menyebabkan daerah yang terkena longsor sulit dicapai. Cara mengurangi atau memitigasi bencana tanah longsor yaitu dengan menghindari penebangan pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Oleh karena itu, kita perlu menghindari penebangan pohon di sekitar lereng. Dari membuat sawah di atas lereng. Membangun sawah atau kolam di atas lereng hanya akan semakin meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor. Hal tersebut karena permukaan lereng akan penuh dengan air sehingga tanah basah untuk bergeser dengan menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Selanjutnya, cara untuk mengurangi tanah longsor yaitu jangan memotong tebing secara tegak lurus. Karena ketika ingin menggali tanah dengan jumlah yang besar untuk keperluan tambang atau lainnya, maka sebaiknya jangan langsung memotong padang lereng secara tegak, karena akan mengurangi daya penahan tanah terhadap tanah yang berada di atasnya. Nah, yang selanjutnya, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai, karena semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang akan terjadinya. Tidak menebang pohon secara membabi buta di sekitar lereng agar akar pepohonan dapat meresap air dan dapat mengikat tanah dan mencegah longsor. Nah, yang pertama kita harus mengenali kondisi tempat kita tinggal. Apakah daerah tersebut memiliki kerentanan terhadap terjadinya tanah longsor? Jika iya, sebaiknya kita menghindari untuk bermukim di daerah tersebut ya. Yang kedua, memperbaiki tata guna air dan tata guna lahan di daerah lereng. Yang ketiga, jangan melakukan pembunuhan hutan. Nah, jika sudah terjadi, sebaiknya kita melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang keempat, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya di dalam seperti akar pinggang. Yang kelima, tutup retakan-retakan di daerah lereng dengan material lempung untuk mencegah terjadinya masuknya air ke dalam tanah. Yang keenam, selalu waspada dengan kejadian longsor skala kecil di daerah sekitar lereng. Nah, yang paling penting, selalu memperhatikan informasi terkini mengenai kebencanaan yang akurat dari BMKG. Nah, sekian variasi atau tindakan untuk meminimalisir terjadinya dampak dari tanah longsor. Semoga bermanfaat ya.